Malaysia sebagai contoh toleransi, YPD ni tak sedar dekat Indonesia mereka amalkan prinsip asimilasi. Untuk tempoh yang begitu lama, warga Cina dekat sana tak boleh amalkan langsung budaya mereka. Nama Cina tak boleh, bahasa Cina tak boleh, perayaan Cina pun tak boleh. Lepas tu sampai sekarang tak boleh ada sekolah vernacular. Jadi saya nak tanya, YPD masih setuju ke kita patut contoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official kumaha wartosna drama. Piye kabare Mas? Apa to? Yo apa kabare cak? Apik ta? Geng-geng kabare? Apa rungana? Nu apa kareba? Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton video ini subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut ya. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, sudah kita simak tadi. Sudah kita simak tentang video seorang netizen dari Malaysia. Apakah mau menjadikan Indonesia sebagai contoh toleransi? Sebenarnya berita ini kita simak dulu. Ini berita ini soal ini. Nah, berita di sini UNESCO iktiraf babi guling. Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh abang tadi di video tadi itu tidak sesuai dengan isi yang di sini. Kita kupas dulu ya. Ini isinya iktiraf babi guling ini tentu sebagai warisan dunia di Indonesia, tapi khusus untuk daerah Bali ya. Pengertiannya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena di situ dijelaskan bahwa babi guling dinikmati di Bali itu dengan secara beramai-ramai loh. Dan di Bali itu memang mayoritas bukan orang Islam. Mayoritas di Bali itu orang Hindu kan. Terus ini dijadikan patokan dari yang menulis di artikel tadi, dijadikan patokan untuk yang saat ini lagi ramai di Malaysia. Yang lagi ramai di Malaysia saat ini adalah baku teh. Baku teh itu sup tulang babi itu apa itu ya, yang ingin dijadikan diiktirafkan di UNESCO sebagai warisan budaya di Malaysia, kuliner lah gitu ya. Ini jadi permasalahan di mereka dan dijadikan komoditas politik di situ. Isi berita tadi dijadikan komoditas politik oleh PAS, Partai PAS ya, di sana. Jadi dia mengungkapkan apakah tidak sebaiknya dijadikan Indonesia sebagai contoh toleransi tentang babi guling tadi, kan begitu. Itu isi daripada artikel tadi. Artikel tadi isinya seperti itu. Lantas dikomenin oleh abangnya yang tadi tuh. Yang abangnya tadi mengomani tentang bagaimana sepertinya kok orang-orang keturunan Tionghoa itu susah banget hidup di Indonesia kan gitu ya. Jadi nanti kita akan simak lanjutannya ya. Kita simak terus, jangan kemana-mana di Tutur Gabut Official. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Tadi abangnya kan mengatakan bahwa Indonesia menggunakan sistem asimilasi dan orang-orang Tionghoa itu dari cukup lama tidak boleh menggunakan nama mereka, nama Tionghoa, terus kebudayaan dia juga tidak boleh. Itu kenapa kan gitu loh. Anda tidak tahu permasalahannya kenapa. Kita akan kupas dari awal ya, dari awal. Indonesia setelah merdeka 1945 itu juga bukan perjuangan yang mudah kawan. Banyak terjadi pertumpahan, banyak terjadi pemberontakan di Indonesia itu banyak sekali. Setelah 45 merdeka, 48 ada kasus dari partai di Madiun, kemudian lanjutannya pokoknya dari orang-orang kiri, partai komunis di Madiun itu ada pemberontakan zaman dulu 48. Kemudian ada lagi pemberontakan yang lain dari partai kanan, dari orang-orang kanan di ITI, terus Karmuzaka, segala macam lah.
puncaknya terjadi 1965. Terjadi pemberontakan G30 PKI zaman Pak Karno ya. Akhirnya di zaman Pak Soeharto 1966, Pak Harto kan naik sebagai presiden, itu dibuatlah sebuah peraturan untuk menetralisir keributan, menetralisir kesukuan, menetralisir etnis itu tidak membuat kecemburuan di antara mereka. Itu ada sebuah peraturan bahwa etnis Tionghoa tidak boleh menggunakan nama Tionghoa. Tetapi dalam keseharian mereka juga biasanya masih punya namanya biasanya double nama di KTP, di kartu identitas tuh memang mereka menggunakan nama-nama Indonesia. Banyak sekali. Ada Tommy Winata, ada Nur Salim, ada Sudono Salim, ada Basuki Cahayapurnama, ada Basuri Cahayapurnama. Tapi mereka juga punya nama-nama Cinanya, nama-nama Tionghoanya. Kayak Basuki Cahayapurnama kan Pak Ahok. Terus satu lagi Sudono Salim itu Lim Suliong. Nah, kayak seperti itu masih ada. Di tahun 1966 sampai 1998 itu memang tidak diperkenankan. Kemudian tentang kebudayaan Tionghoa pada waktu Pak Harto dulu juga tidak diperbolehkan. Ini untuk meredam gitu kawan. Kemudian di tahun 98 kan terjadi peristiwa itu, peristiwa kerusuhan rasial di Indonesia lah, kerusuhan lah pokoknya ya. 98 itu akhirnya di zaman Presiden Gus Dur pada waktu itu orang-orang Tionghoa diperbolehkan lagi menganut agama mereka. Konfusius, Konghucu zaman dulu tidak boleh, zaman Pak Harto. Nah, pas Gus Dur itu juga diberikan satu kesempatan libur tahun baru Imlek. Kan Gongsi Facawa itu ada semenjak Gus Dur, Abdurrahman Wahid, seperti itu kawan. Jadi yang diperbincangan abangnya tadi di video tadi, untuk saat ini ya orang-orang mereka boleh dia menggunakan kebudayaan mereka, boleh agama balik ke Konfusius juga silahkan kan gitu. Ini untuk saat ini setelah dari Bapak Abdurrahman Wahid tadi, Presiden Gus Dur tadi, sekitar tahun 2000 berapa gitu, 2002 mungkin ya, seperti itu kawan. Jadi abangnya yang tadi itu kemungkinan ya tidak tahu atau tidak membaca. Untuk saat ini tidak kayak dulu, udah berbeda Indonesia dengan berpengalaman waktu-waktu yang dulu banyak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu, kedepannya semoga saja lebih baik. Kemudian yang kedua tentang vernakular. Di Indonesia tidak ada sekolah vernakular, ya karena itu tadi. Sedangkan iya membanggakan vernakular itu ada di Malaysia, padahal vernakular sendiri ditengarai sebagai sistem pendidikan yang tidak bisa mempersatukan kaum yang ada di Malaysia. Ini terakhir nanti akan kita setelkan video dari apa itu? Dari anggota dewan di Malaysia menjelaskan tentang vernakular ini. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Jujur gabut official, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, kalau kita nak bersatu padu, kita nak cakap pasal perpaduan, dia mesti dimulakan dengan pendidikan asas daripada kecil ya Mak Speaker. Kita je satu-satu negara yang mempunyai pelbagai kaum yang masih lagi ada vernacular sekolah. Sedangkan yang kita katalah kita nak tengok pada Singapura, kemajuan Singapura ni telah hapuskan vernacular sekolah ni pada 1985 lagi Speaker. Kalau hari ini kita berada di sini yang berhormat Ifro, kita ni pemimpin muda, tapi kita tak berani nak buat perubahan terhadap sistem pendidikan negara kita, maka kita sama saja seperti orang lain.